bagi saya doanya jenengan. Diulang lagi ya, kasih spiritnya gitu, biar tambah semangat, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah nyampe nih. Bergetar hati saya mendengar doa jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bil iman wa ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang tidak terhingga saya panjatkan, juga kita panjatkan marilah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada kita, yang saking luar biasanya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Itu sudah Allah sudah memastikan kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Kita bisa hadir di sini itu kalau dihitung tidak kurang dari 1 juta nikmat dan bisa ke sini. Mau gitu? Hitung dari tujuh sehat, dari sehat itu berapa tuh? Dikasih udara, dikasih minum, dikasih semuanya. Nggak bisa menghitung. Yang terutama Allah beri nikmat iman. Karena dengan iman kita hadir di sini, betul? Kalau kita nggak yakin pada Allah, kita nggak beriman kepada Allah, malas kita mau ke sini. Karena kita yakin bahwa Allah memerintahkan untuk mendidik anak kita, karena anak kita titipan, yang kita selok-selok gitu ya. Selok-selok itu. Makanya syukur, alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan dengan qaul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ya kita dari rumah apapun niat panjenengan sedaya insyaallah positif gitu. Enggak ada yang niat jelek kan? Mudah-mudahan apapun untuk menjalin silaturahim, ketemu konco, ketemu guru gitu, atau untuk menambah ilmu, untuk talabul ilmi, mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai amal yang diijabah, amal yang makbul, amal yang diterima, sehingga kelak di yaumil akhir ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita membawa amal-amal baik kita. Jadi marilah sama-sama kita luruskan niat, karena tidak semua amal soleh Allah terima. Amal sebagus apapun, kalau itu tidak karena Allah, tidak lillahi, hanya semata untuk Allah, tidak akan diterima. Nah, kita luruskan niat, kita hadirkan hati, kita luruskan niat, kita bersama-sama menambah ilmu karena lillahi ta'ala, semata-mata untuk
mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu yang menjadi asbab, menjadi wasilah kita semakin dekat kepada Allah, semakin nyaman hidup kita, semakin bahagia hidup kita di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa, jangan lupa marilah kita basahi lisan kita dengan senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau yang telah menjadikan hidup kita senyaman ini, hidup kita tertuntun, hidup kita bahagia karena melalui jalan yang telah beliau tunjukkan. Makanya basahilah lisan kita, mudah-mudahan sholawat-sholawat kita menggetarkan hati kita, sehingga menumbuhkan cinta yang memuncak, sehingga mendorong kita untuk semakin bersemangat mencontoh apa yang beliau sunahkan. Gitu ya. Mari kita sama-sama bersolawat Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan salawat kita menjadikan kita semakin cinta kepada beliau dan cinta beliau sampai kepada kita, sehingga di dunia akhir kelak kita tercatat sebagai umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya sama kenangan ini nggih, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau nggak kenal nanti nggak terjadi jalinan batin. Mudah-mudahan dengan mengenal saya mengenal sedikit dengan jenengan, mudah-mudahan transfer ilmu akan terjadi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti yang beliau Rahma sampaikan, saya termasuk pengacara nggih. Berumah tangga yang banyak acara gitu. Saya punya usaha gitu. Meskipun saya tidak terlalu di situ, gitu. Dan waktu saya bisa makan, saya fokuskan untuk menyampaikan agama Allah. Gitu. Karena dari dulu itu saya senang itu karena dengan ini. Intang surullah yang surkum. Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Itu aja gitu. Itu yang menjadi penguat saya, gitu. Yang menjadi motivasi utama. Gitu. Karena saya itu orang yang paling malas, malas berpikir, malas bekerja, gitu. Jadi sudahlah aku menolong agama Allah, gitu. Insya Allah urusan yang jelimet itu, gitu. Berdagang itu sesuatu yang jelimet, ya. Mikir marketing, mikir manajemen, mikir akuntansi, mikir semuanya, gitu. Sedangkan menolong agama Allah itu hanya mudah, gitu. Hanya cukup menguatkan sholat, tadabbur Al-Quran, jadi lebih mudah, lebih tentunya itu lebih jelas dan variabelnya tidak terlalu banyak. Nah, gitu. Dan alhamdulillah itu sudah saya buktikan dan masya Allah gitu. Ketika kita benar-benar menyerahkan semuanya itu kepada Allah, Allah yang akan mengurus semuanya. Gitu. Saya ada kegiatan yang utama saya di Jalan Pesanggerahan 2 nomor 2. Di Pesanggerahan 2 nomor 2, di situ ada kajian, dan juga Pesanggerahan 1 itu ada di rumah wakaf, itu ada kajian belajar Al-Quran, membaca dan juga sedikit tadabbur. Itu di Jalan Pesanggerahan 1, itu setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 9 sampai zuhur. Untuk di rumah itu ada hari Rabu, itu ada tadabbur Al-Quran. Kita nanti membahas apa yang ada di Al-Quran itu di rumah. Dan juga setiap hari Ahad itu ada sholat khusyuk kelas. Nah, kalau di sana sudah di part 2. Nah, nanti program ini ada 3 part, ada 3 bagian.
Yang pertama yang kita akan sama-sama nanti kita dalami, yaitu bagaimana kita mengenal diri kita dan mengenal Allah. Yang kedua, nanti part 2 itu secara teknisnya bagaimana nanti kita bisa khusyuk. Yang ketiga, nanti kita mau belajar bagaimana sholat yang bagaimana yang membuat sukses, karena sholat adalah kunci sukses. Jadi kita akan belajar bagaimana sholat yang menjadikan sukses, dan sukses yang bagaimana yang dikehendaki melalui sholat. Jadi ada 3 part ya. Kalau yang di rumah sudah di part yang kedua. Nah, sekarang kita mau mulai yang part yang pertama. Itu gitu, sedikit mau. Saya tinggal di pesantren nomor 2, satu lagi ya. Status dari dulu saya sebagai fighter gitu ya. Nah, jadi ya memang biasa berjuang sendiri gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya masih bersama Allah, selalu bersama Allah. Alhamdulillah. Gitu ya, kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama dengan bismillah dan doa yang tadi saya bacakan nih, Rabbana zidna ilman nafi'an. Ini sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna bit-ta'wil. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk paham. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mendengar panggilan sholat, kita semua sudah sholat ya? Kita berarti semuanya musallin. Ya, sampun nggih Pak nggih? Nah, semua kita mau musallin, orang yang mengerjakan sholat. Nah, sekarang ketika kita mendengar panggilan sholat, bagaimana respon kita? Bermacam-macam pasti ya, dari si A, si B, si C pasti akan berbeda. Apa respon yang pertama biasanya? Gimana? Respon jenengan kalau mendengar adzan panggilan sholat? Langsung wudu, masya Allah. Langsung wudu dan bersegera sholat. Ada yang lain? Biasanya aja di rumah enggak? Bukan karena di sini ada nilainya ini. Itu enggak. Biasanya di rumah. Ketika dengar adzan, apa respon kita? Saya on WA gitu. Oke, adzan durung komat. Nanti kalau sudah jam 12, sekarang kan jam 12 kurang 20 ya durungnya. Jam 12 kok gitu. Durung jam 1 gitu. Itu enggak di rumah. Jujur. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah itu enggak lagi gitu ya. Jadi respon kita ketika mendengar panggilan atau mendengar perintah apapun itu dibagi tiga kelompok. Ya. Yang pertama, ketika dipanggil kita tidak merespon, kita tidak melakukan apapun, seolah-olah nggak dengar adzan gitu, tapi tidak mendengarkan. Dengar kan? Semua pakai mic itu, tapi kita tidak mendengarkan. Yang kedua, mengerjakan meskipun dengan enggan atau dengan terpaksa. Yang ketiga, kita segera mengerjakan dan mengerjakannya itu dengan tenang, dengan bahagia, dengan sungguh-sungguh. Itu respon ketiga ya. Kita sering kan manggil anak-anak juga gitu, mesti ada macam-macam. Kadang kalau itu dipanggil langsung tunggu, langsung gitu. Ada juga harus dipanggil berkali-kali sampai ini oktavnya sudah sampai ke 7 gitu. Tapi tidak merespon. Kenapa bisa begitu? Itu tergantung dengan bagaimana kita menyikapi panggilan itu dan siapa yang memanggil. Yang tidak merespon itu karena menganggap panggilan itu atau perintah itu tidak berarti untuk kita meremehkan. Ya.
Dan yang memanggil kita biasanya di bawah kita atau di sejajar kita atau bisa lebih di atas kita posisinya, tapi dia tidak kita hormati. Makanya biasa dia tidak merespon, tidak mendengar, biasa aja. Karena merasa panggilan itu tidak penting dan juga yang memanggil juga tidak penting juga, tidak kita hormati. Yang kedua, yang ini kebanyakan dari kita ini. Kayaknya kita baru step ini, mudah-mudahan kita nanti masuk ke step yang ketiga ya. Yang kedua ini kita mengerjakan meskipun dengan enggan maupun dengan terpaksa. Ada yang sholatnya itu udah sholat ya. Kebanyakan masih enggan, apalagi kita lagi tanggung kerjaan gitu. Tanggungnya besok ini. Tapi kita harus tetap harus ngerjakan karena kita menganggap perintah itu penting. Karena perintah itu penting, ya kan? Perintah itu penting dan yang memanggil itu kita hormati. Itu biasanya memegang otoritas di atas kita, memegang nasib kita nih. Ketika apa? Oh itu kalau aku nggak kerjakan aku bisa kena XP nih gitu. Nah itu biasanya kita akan mengerjakan meskipun dengan enggan dan terpaksa. Dan yang ketiga kita mengerjakan itu dengan respon cepat. Dengan respon cepat dan mengerjakannya dengan luar biasa, dengan relanya, dengan bahagianya gitu. Karena kita menganggap perintah itu adalah sangat penting, sangat penting. Jadi penting banget. Karena itu satu perintah ini penting banget dan sangat bermanfaat untuk kita. Juga yang memanggil itu sangat kita hormati, sangat kita segani, sangat kita cintai. Sangat kita benar-benar kita hormati, beliau memiliki posisi yang tinggi di hati kita gitu. Kita pasti akan segera merespon dengan cepat dan sebaik-baiknya. Kalau ingin melihat contohnya, lihatlah sudah punya anak remaja? Belum ya? Adik ada ya adik ya? Adik yang Gen Z sekarang ini gitu. Karena anak saya ada gitu. Kalau melihat anak kita yang punya idola siapa gitu, begitu ada pengumuman, besok tanggal sekian ada konser di Jakarta, kira-kira gimana rasanya? Oh seperti lagi, kapan itu? Iya besok lagi boleh tiket nih gitu. Ada gimana? Segera karena idolanya dia cintai gitu. Dia hormati meskipun dia nggak ngasih apa-apa, saya tuh kata Nira, foto menjadikan dia cinta itu orang yang nyanyi gitu dong. Gitu. Oh cuman ini apa sih? Cuman nolak ini loh, gambar nolak ini. Oh gitu. Tapi ya itulah namanya hati. Gitu. Posisi hati itu loh yang menentukan dia itu senang nggak senang, dia itu hormat itu setelah di hati. Nah, makanya nanti kita belajar menata hati, mudah-mudahan nanti kita akan ketika mendengar panggilan sholat kita masuk ke golongan yang ketiga, nggak lagi menjadi golongan yang kedua. Jadi akan mengerjakan segera dan kita akan dengan sepenuh hati menikmati banget gitu. Karena kita benar-benar meyakini bahwa sholat itu penting dan bermanfaat. Karena selama ini kita nggak anggap itu bermanfaat ya. Karena sholat itu karena apa? Kalau menurut jenengan. Kewajiban kan jawabannya. Kalau kewajiban itu karena harus atau karena manfaatnya? Harus. Yang kan kalau makan kewajiban atau kebutuhan? Berarti yang kita ambil manfaatnya atau perintah makannya? Manfaatnya mau perintah makan aja kita nggak tahu, gitu. Perintah perut dan mulut gitu. Tapi kita tahu betul manfaatnya makan gitu. Tapi kalau sholat kita tahunya
perintah itu, sholat itu rukun Islam yang kedua, perintah itu. Kita nggak tahu manfaatnya sholat itu apa, sehingga kita nggak akan bersegera dan mengerjakan dengan bahagia. Jadi, nanti kita mencari bersama next ya. Tadi karena kita kan untuk bisa benar-benar menikmati, benar-benar mengerjakan dengan baik, kita harus tahu apa pentingnya terindah itu. Jadi dalam ini kita sholat. Kita harus tahu apa pentingnya sholat. Sholat menurut istilah, karena tak kenal maka tak sayang. Kita tahu dulu artinya sholat. Sholat menurut bahasa itu yang pertama itu artinya diambil kata dari silah. Silah itu menghubung, koneksi. Kalau kita diterjemahkan menjadi tali, jadi silaturahim menjadi tali silaturahim. Jadi koneksi, hubungan, tali, namanya sih. Terus apa yang dimaksud dengan silah? Silah adalah hubungan yang mengoneksikan kita, yang menghubungkan kita dengan Allah. Ini itu harus dimemori ya, harus benar-benar di rumah ini. Sholat ini hubungan kita dengan Allah. Berarti yang butuh siapa? Kita butuh untuk terhubung dengan Allah. Kita butuh menjadi terkoneksi dengan Allah. Jenengan menitipkan putrane jenengan di RA Bakti. Jenengan butuh terkoneksi dengan kepala sekolah dan para guru napa mboten? Butuh. Semakin koneksinya baik, pendidikan anak semakin terbangun dengan baik. Ini kan? Misalnya jenengan bagus nih dengan Bu Rahma nih, gitu. Misalnya anak jenengan ada kesulitan belajar nih, jenengan langsung segera datang ke Bu Rahma gitu. Datangnya nggak harus ke sekolah, bisa lewat WA, bisa lewat apa kalau memang hubungannya ya kan? Nah, terus kita pikirkan, anak saya kok gini. Nah itu akan segera ada solusinya minimal. Jadi itu kita yang penting untuk terhubung dengan Allah. Yang seperti yang di surah At-Taha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Ini bagaimana kita koneksinya kita dengan Allah. Itu Allah sampaikan di surah At-Taha, yaitu Allah berfirman kepada baginda Nabiullah Musa di Bukit Sinai, dan beliau menampakkan beliau bercakap-cakap dengan Allah. Allah mendeklarasi, mengumumkan dirinya kepada baginda Musa, aku loh, ini aku adalah Allah. Jadi Allah itu adalah kalimat yang Allah pilih, bukan Rasulullah yang namai, bukan kita yang namai, tapi Allah sendiri yang memilih namanya adalah Allah. Jadi, makanya di Malaysia itu nggak boleh Tuhan yang lain diberi nama Allah seperti Allah, itu nggak boleh. Cuma di Indonesia aja Tuhan itu bisa diganti Allah. Tapi nama memang khusus punyanya Allah yang memilih sendiri. Jadi Allah mengenalkan dirinya kepada baginda Musa. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain aku. Selain aku. Fa'budni. Kalau kamu sudah paham ini akunya Allah ini, dan gak ada ilah, gak ada yang menguasai apapun di dunia ini, gak ada yang kamu harapkan, gak ada kamu yang kamu gantungi selain aku, maka fa'budni, pakai fakir, segeralah kamu mengabdi. Jadi ibadah itu pakai bahasa Arab ya, katanya dari abadan, abdun, artinya hamba. Maka segeralah kamu menghamba kepadaku.
Jadi perintahnya Allah kepada kita itu segera memposisikan diri kita sebagai hamba. Perbudakkanlah dirimu di hadapan aku, katanya Allah. Jadi kita benar-benar menghamba atau kalau kita kenal beribadah. Budni. Apa bentuk peribadahan pertama? Bentuk bukti bahwa kita seorang hamba adalah wa aqimis sholat. Maka dirikanlah dan kemudian dirikanlah sholat. Jadi sholat itu adalah bentuk pertama atau bukti pertama bahwa kita seorang hamba di hadapan Allah, yaitu aqimis sholat. Untuk apa aqimis sholat? Zikri, agar untuk mengingat. Untuk zikir artinya mengingat ya, untuk mengingat aku. Zikri untuk mengingatku. Itu makanya menghubungkan, selalu terhubung. Ini perintahnya sholat itu untuk dizikir. Berapa persen selama sholat kita ingat Allah? Ketika takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram dan ketika sujud, itu yang minimal itu kan. Ketika takbiratul ihram sampai sujud paling takbiratul ihram kadang lewat, yang ingatnya ketika sujud. Kalau udah jaminan tuh, siapa saja sudah mbok arepe sing maksiat, sing enggak beriman, sing enggak apa, ketika sujud itulah posisi dekat dengan Allah. Sampai sholat sujud wae ra kelingan Allah, ya silang. Terus enggak dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Gitu ya. Jadi itulah ironi kita, karena kita tadi itu kita hanya perintah. Jadi pokoknya terus ketemu terus takbiratul ihram ujungnya salah. Kita itu sudah gitu. Nanti stop, nanti mudah-mudahan setelah ini tidak begitu lagi ya. Dan di ayat yang lain A'udzubillahi minasyaitonir rajim fadhkuruni azkurkum. Kamu selalu ingatlah aku akan mengingat dirimu. Ini jaminan Allah ya. Dimanapun tempat, dalam kondisi apapun, dalam suasana hati apapun, ketika ingat Allah ya, bukan cuma ini subhanallah, masya Allah itu zikir bukan? Masya Allah zikir kan gitu. Tapi ketika mengucapkan masya Allah kita tidak ingat kadang-kadang, ya kan? Karena kita mengucapkannya sambil marah. Nih, masya Allah. Ini loh bentak beres itu. Terus berantak gimana? Ketika bilang masya Allah ini ingat Allah nggak? Enggak, ingatnya salahnya anak gitu. Padahal ketika masya Allah itu diingat ya Allah, semua ini terjadi karena Allah gitu. Ketika kesadaran itu sebenarnya sudah ya Allah, masya Allah anakku soleh ya, kreatif ternyata gitu nadanya, bukan menjadi nada yang tinggi gitu. Karena kita ingat Allah semuanya ini, anak itu mau bagaimanapun itu semua atas skenario-nya. Jadi ingat pikirnya itu dengan mengingat, jangan ingat dengan diri. Yang kedua, tadi kalau yang pertama tadi sholat artinya apa? Penghubung, koneksi, gitu ya. Tali kita penghubungan dengan Allah. Yang kedua, sholat adalah doa. Sholat adalah doa, karena semua mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu isinya doa. Doa bukan dari kata da'anya doaan. Jadi artinya itu menyebut, meminta, memohon. Ini katanya kita bisa terlewatkan nih. Kita ketika doa, kita ketika meminta, kita tahu kita minta betul. Jangan minta sama suami tambahan belanja gitu. Mungkin paham mau betul. Paham ya? Saya kalau ini kurang berapa
ya. Ketika kita berdoa yang semuanya ini kita kenal Rabbana atina atau apapun, kita paham apapun yang kita minta. Paham? Alhamdulillah. Ada yang tidak paham? Kebanyakan paham atau kebanyakan tidak paham? Kurang paham ya. Karena bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu sesuatu yang indah. Jadi nggak bisa diterjemahkan. Diterjemahkan itu ya seadanya bahasa kita kan. Tapi ketika dimaknai itu menjadi panjang lebar. Ya, makanya dipahami apa yang kita minta. Namanya doa. Jadi mulai dari saat takbir sampai salam kemudian doa. Dari mulai salam sama takbir semua hafal bacaannya. Doanya semua hafal. Pasti hafal ya, karena dari SD yang kita pelajari itu gerakan dan bacaan. Dari semua bacaan dan gerakan itu berapa persen yang kita paham? Dari gerakan, berapa persen yang kita paham dari gerakan? Mengapa kita takbiratul ihram, mengapa kita rukuk, mengapa kita sujud, mengapa kita mengangkat tangan, mengapa kita salam ke kanan gitu. Itu berapa persen yang kita paham? Ini baru paham loh, belum belajar merasakan, baru paham tok gitu. Padahal kita kasih terus merasakan sampai dinoso. Jadi kayak gini, rasa itu gini. Ketika dengan masuk, bisa merasakan dengan ngomong apa? Ketika masuk, paham ya? Kita mau mengingatkan sesuatu. Nanti sambil ditandai, iya. Ini kan di hati membenarkan atau membaca? Merasakan atau membaca? Karena kita paham dan sudah melakukan itu berkali-kali, melatihnya berkali-kali sehingga rasa sudah langsung ada. Begitu ngantuk, ya artinya berarti gitu. Ini ya? Nah, kita sudah melakukan sholat berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun? Minimal 30 tahun ya? 30 tahun, 25 tahun lah. 25 tahun gitu. Sudah berlatih selama 25 tahun. Ketika takbiratul ihram berasa mungkin takbir kita. Takbir itu artinya berarti membesarkan Allah, mengakukan yang mengecilkan yang lain, mengecilkan kita, mengecilkan urusan kita, mengecilkan masalah-masalah kita, mengecilkan gorengan kita, mengecilkan sinetron, mengecilkan apapun gitu. Yang besar hanya Allah. Berasa mengerti kita Allah. Itu sudah yang lain menjadi hilang. Yang menjadi penting, menjadi besar adalah ini saya lagi menghadap Allah. Itu hanya salah satu contoh. Belum sujud, belum rukuknya, belum i'tidalnya, semuanya itu Allah yang mendesain. Ya, itu Allah yang mendesain, yang menjadikan hadiah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak main-main. Setiap gerakan apapun hanya menangkat tangan, hanya mengangkat jari itu ada maknanya, ada maksudnya. Jadi gerakan itu berapa yang mana? Nanti kita belajar sama-sama ya. Terus dari bacaan. Bacaan itu adalah ungkapan dari gerakan itu. Rukuknya kita ungkapkan dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, doa-doa dalam sholat adalah berbahasa Arab. Itu bukan bahasa kita. Tapi nggak boleh diganti dengan bahasa kita, karena maknanya tadi dalam banget dengan berbahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia subhanallah artinya apa? Maha suci Allah, jadi artinya. Dengan mana maksudnya Maha suci Allah? Nopo. Maha suci Allah ini mengungkapkan itu loh, gitu. Kamu cantik, kalau kamu cantik, paham kan? Ini kita mengungkapkan, kita mengucapkan dengan subhanallah, Maha suci
Kira-kira apa yang terbesit di hati ketika kita mengungkapkan Maha Suci Allah gitu? Kenapa? Ya? Tanpa dosa. Allah tidak dosa ya. Suci ya. Cara berpikir dengan sudah pas. Ya. Masjid itu suci. Berarti apa artinya? Tidak ada najis. Berarti Allah itu suci. Allah itu enggak ada cacat sedikit pun. Cacat dalam sifatnya Allah sempurna. Allah alim. Allah enggak ada cacatnya dalam mengetahui segala sesuatu. Enggak ada yang tersembunyi sedikit pun yang tidak atas pengetahuannya Allah. Mau kita misalnya lagi berbuat dosa, muka-muka pas Allah nggak memperhatikan dia, nggak ada. Allah itu alimnya sempurna. Qadirnya Allah sempurna, takdirnya Allah sempurna. Jadi dari asma dan sifatnya Allah itu sempurna tanpa cacat. Dan ini yang berat yang harus kita lakukan terus. Af'alnya Allah atau perbuatannya Allah sempurna tanpa cacat. Saya tadi tidak contohkan anak itu misalnya murid barang. Ketika kita sadar itu af'alnya Allah bukan. Ketika anak marah itu af'alnya Allah yang memberi ilham anak itu untuk murid dan itu banyak hikmahnya untuk kita karena Allah mengilhamkan anak itu murid-muridkan barang gak ada salah, itu sudah pas memang diciptakan untuk kita. Nah, itu kita baca subhanallah. Saya ketika melihat sesuatu yang tidak mengenakan dengan masya Allah maka dengan subhanallah untuk Allah sempurna kesalahan. Jadi untuk menghilangkan pikiran-pikiran kita yang buruk tentang Allah kok ini banget sih? Kamu kita kenal abadi anak kok bisa kayak ini lagi memberikan dana. Padahal semua itu sudah atur Allah itu dengan sempurna. Ketika anak dibikin kok bodoh awake dhewe itu sudah sempurna Allah bisa. Karena Allah ingin menjadikan kita tambah sabar, Allah ingin menjadikan kita tambah pahala, Allah ingin kita melatih untuk menjadi yang lebih sabar dulu nih, pikirkan dulu nih. Itu kan perlu latihan tuh mengelola hati. Makanya subhanallah ujungnya pasti alhamdulillah pada Allah bersyukur dengan kasih aku cobaan ini. Setelah itu setelah benar-benar kita mengakui subhanallah. Tidak bisa diganti dengan bahasa Indonesia kan? Jadi maksudnya Allah dia nggak nyampe di hati. Tapi ketika kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah rabbiyal ma'udhini wa bihamdihi itu kan biasa. Jadi karena kita kurang paham. Kenapa doa itu sudah diisikan dengan sholat seperti di surah At-Taubah ayat 103 ketika dulu diperintahkan untuk mengambil zakat itu ada sunahnya atau ada adabnya gitu. Ketika mengambil sesuatu bisa juga nih dulu misalnya habis mengambil SPP atau apa doakan yang memberi biasanya pakai shollu alaikum Sallu alaikum wa sallu alaikum inna sholataka sakana lahu. Makanya ketika dia misalnya habis diberi makan, habis diberi sesuatu gitu ya, maka doakan yang memberi. Karena doa kita akan menjadikan dia menjadi benar, menjadi sakinah, menjadi ayam, menjadi tenang, dan dia menjadi mendapat di bawah. Next. Tadi
karena kita sudah tahu, berarti kan kita pengen masuknya di golongan ketiga deh. Pengen di golongan ketiga atau golongan kedua? Ketiga, yang kita mengerjakan dengan bahagia, dengan segera dan bahagia. Nah, maka kita sudah mengetahui apa itu sholat. Berarti kita sudah bisa mengambil betapa pentingnya sholat. Sudah belum? Sudah bisa menangkap pentingnya sholat dari definisi tadi? Dan ya, jadi kenapa kita harus sholat? Karena tadi untuk membangun koneksi, membangun hubungan yang harmonis, yang erat, yang baik kepada Allah, yang Allah adalah lebih kuat, yang Dia lebih kuat, yang Dia otoritasnya jauh di atas kita, kepada kita yang seorang hamba, seorang hamba yang sifatnya kecil, sifatnya lemah, sifatnya butuh. Dan di dalam sholat juga selalu ada harapan, selalu ada permintaan. Ada yang di sini ada yang nggak punya sesuatu yang kita inginkan. Ada yang nggak menginginkan sesuatu. Semua ya, setiap detik koyok diri itu pengen sesuatu terlintas lewat pengen sesuatu. Melihat anak main kemudian langsung punya permintaan gitu, punya harapan, punya sesuatu yang kita minta. Allah memberi kita sarana, memberi kita media untuk kita minta apa keinginan kita yang tidak terbatas gitu. Keinginan kita itu kadang aneh-aneh gitu. Kadang orang lain itu tidak terpikirkan, ini yang terpikirkan. Nah, untuk menjawab keinginan kita yang tidak terbatas, Allah memberi media sholat. Berarti siapa yang butuh sholat? Kalau Allah butuh sholat kita, nggak butuh kita mau sholat, kita mau nggak sholat, kita mau nggak menganggap sholat itu penting. Allah nggak butuh. Allah sudah berpenguasa seperti itu aja, nggak terpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Jadi sekarang kalau mendengar azan, jadikan itu menjadi panggilan sayang ya. Jadikan itu adalah panggilan sayang dari Allah untuk kita. Karena kita itu dari kecil sampai sekarang itu pasti pengen terkoneksi dengan seseorang yang jauh lebih kuat dari kita. Okay? Ketika anak dia pengen terkoneksi dengan baik dengan siapa? Dengan orang tua, terutama dengan ibunya, gitu. Itu akan menjadikan dia bahagia banget ketika hubungan dia kepada ibunya itu baik, kepada ayahnya itu baik. Pasti karena dalam hati kecilnya dia, kalau aku itu baik kepada ibu nih, ibu baik kepadaku, segala keinginan dia akan terpenuhi, gitu. Dia takut kalau kita menjadi tidak senang. Ketika dengan marah itu takutnya bukan karena dimarahi loh. Jadi aku juga memberikan es krim. Apalagi sebelumnya dijanjikan kalau nanti kamu ini tak hadiah ini. Takutnya bukan karena kita takutnya karena nggak akan dapat hadiah. Karena itu ketika kita sudah punya pasangan, ingin nggak terbangun hubungan baik dengan pasangan. Karena pasangan itu suami itu kalau kayaknya enggak ya, penguasa tetap istri ya. Tapi otoritasnya ada di suami gitu. Kalau suami membolehkan kita jalan, kalau suami ada dana kita jalan, kan gitu. Kita jadi membangun hubungan yang sebaik-baiknya dengan suami. Dan supaya aku pengen asik menyertai roti, nah gitu. Itu langsung, kan ATM-nya kan gitu.
Jadi sesuatu atau seseorang yang dia itu kemampuannya, kekuasaannya itu di atas kita. Nah, kita diberi sarana nih, sarana yang terbuka 24 jam non-stop. Jangan kalau mau menghadap bupati gitu ya, saya ke bupati, wali kota gitu, saya belum pernah gitu. Melalui protokol yang tetap betul, mengajukan surat dulu, nanti di screening dulu, ditentukan jadwalnya gitu. Ini kita baru mau membangun hubungan baik dengan wali kota yang masih sekota nih gitu. Itu cuma yang ribet gitu. Belum nanti yang lebih atas lebih atas. Ini Allah beri kita akses menghubungi atau akses bertemu, akses berdiskusi dengan Dia yang Maha Kuasa, yang melebihi wali kota, melebihi presiden, melebihi siapa saja. Itu 24 jam non-stop tanpa protokol. Jadi bahagia tuh, bahagia makanya manfaatkan. Makanya jadikan sholat ini benar-benar menjadi kesempatan kita untuk membangun komunikasi. Seperti yang diucapkan Burhana tadi, kalau kamu ingin memperbaiki hidupmu, perbaiki sholatmu. Tapi kalau yang di aslinya itu perbaiki hubunganmu dengan Allah. Bagaimana baiknya dengan sholatmu? Makanya bangun hubungan terus gitu ya. Nah ini baru yang pertama, baru proses bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Di adzan itu adalah panggilan sayang Allah untuk hidup kita. Di situ ketika diceritakan hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Untuk apa hayya 'alas? Hayya 'alal apa? Hayya 'alal falah. Ayo berbahagia, sukses. Jadi sholat itu ajaran Allah untuk kita agar bahagia. Jadi next. Jadi sholat itu adalah untuk bahagia. Pertanyaannya, apakah ketika sholat kita bahagia? Ketika sholat kita bahagia? Ketika sholat kita nggak bahagia karena perintah, gitu? Karena perintah wis pokok selesai sudah. Tapi kita tidak merasakan bahagia. Padahal sholat itu adalah kebahagiaan puncak bagi Rasulullah SAW. Tentunya berguna untuk kita. Jadi perintahnya Allah, wabila istirahatkan kita dengan sholat. Kalau kita sholat pekerjaan atau istirahat? Pekerjaan deh, nambah hiburan. Karena gitu deh, mau ke asik-asik itu dunia itu marah nih. Kalau tidak bekerja sholat itu. Padahal kalau Rasul itu istirahatnya beliau. Nah mudah-mudahan itu menjadi istirahatnya kita. Nanti kalau kita lagi nyari lagi apa, lagi terusnya dari anak nih gitu. Sudah ambil wudhu 2 rakaat kita sholat. Istirahatkan, tenangkan. Ya? Bagaimana kita sholat biar berbahagia dan sholatnya bahagia itu karena ketika kita sholat kita belum dapat kekhusyuan. Karena sholat itu memang berat. Ini Allah sendiri yang berfirman. Jadi kalau dengan kita semua ini berat untuk sholat, itu nggak usah kecil hati, tidak dewani gitu. Tidak hanya kita yang berat untuk sholat, karena Allah yang berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang di Al-Baqarah 4
Yang tadi yang saya bacakan, wasta'in bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Dan inna sungguh dia itu sholat maupun sabar itu berat. Bahasanya kabir. Jadi selalu dilihat senantiasa berat. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi tahu sekarang penyebabnya ya, kenapa kita sholat berat dan tidak bahagia? Karena kurang khusyuk. Makanya kita berarti penting nggak kita belajar sholat agar khusyuk? Penting. Ya, karena itu yang menentukan kita sholat kita sukses atau tidak. Karena seseorang itu ada yang diterima sholatnya 10%, 15%, setengahnya 70%, dan ada juga yang tidak diterima sedikit. Nah, penting kita bersama-sama bangun sholat terjadi dulu. Ini kayaknya sudah melayang di pikirannya ya. Kita sama-sama belajar mengkhusyukkan ya, karena secara fisik juga kita bisa latih gitu. Saya minta izin berdiri juga ya. Khusyuk sebelumnya, nanti kita bagaimana membangun itu harus dibangun. Khusyuk itu ada di hati, ada di rasa, ada di roh kita. Jadi harus dilatih. Gitu ya. Nanti melatihnya itu kita memanggil rasa, khusyuk itu memanggil rasa rendah hati, menjadi tawaduk, menjadi khusyuk, menjadi tenang, menjadi tunduk patuh, menjadi pasrah. Ya, itu adalah definisi khusyuk. Jadi nanti kita latih dulu itu, ya. Nah, secara fisik gitu. Kita bisa latih dengan mengambil nafas. Jadi Allah memberi mana kita ini nafas ini gitu. Nafs, kita itu jiwa, kita waktu sebagai nafs itu tidak sembarangan, tidak tanpa arti. Karena namanya nafs itu dihubungkan dengan jiwa kita, diri kita, itu karena memberi peranan yang sangat besar secara fisik maupun secara batin. Ya. Nanti coba kita sama-sama ambil nafasnya agak cepat, nggak usah yang kita biasa saja sambil ucapkan subhanallah. Kita nanti ya subhanallah tadi yang artinya bisa tadi, maka subhanallah artinya Allah sempurna. Jadi kita sampai hari ini, detik ini seperti ini nih, itu sempurna atas desainnya Allah. Jadi sudah nama maka akan terpunca menjadi alhamdulillah. Nggak keras nanti ketika sudah sampai di puncaknya, tangan cuma 2 detik. Ketika ini cuma Allah tuh, bayangkan yang sudah Allah beri nikmat yang luar biasa, ambil yang paling top gitu, yang paling top gitu ya. Selama 2 detik itu lepaskan nafasnya agak pelan sambil kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Kalau ada yang sakit juga bisa dipraktekkan, misalnya sakit di sini, alirkan nafasnya ke sini. Apa bisa? Bisa. Karena nafas itu bentuknya apa? Gas, gitu. Bisa dijalankan kemana saja, dia bisa mengisi ruang. Hanya kita perintahkan aja ke situ. Ya, sama-sama ya, 3 kali. Ya, bisa kalau mau bisa digunakan, kalau bisa sambil menikmati atau
melek juga bisa. Oke? Yang pertama ambil nafasnya agak cepat dengan mengucapkan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Lepas sambil rasa ambil ototnya nanti ketika lepas itu bisa yang satu itu bisa semuanya lepas sampai di ujung kaki ini. Oke? Lagi tarik nafas. Lepas pelan. Nanti tarik nafas. Lepaskan. Itu bisa juga ketika kita emosi kita bisa tidak stabil, nggih. Kita seperti sudah kita berhenti sejenak, ambil nafas. Nanti ketika membuang, lepaskan yang bundel-bundel semua ini. Bisa bundel di sini, di pundak, ya kan? Sering di sini toh. Nah itu bundel itu dilepaskan. Nah itu dilatih. Karena itu nanti harus kita kelola ketika kita sholat itu nggak boleh kendor. Jadi nggak boleh. Kamu sambil mikir, jadi harus tenang gitu. Kita akan coba pada satu khusyuk. Karena kalau kita mikir, kita menjadi ini nggak akan ada khusyuk. Kita nggak akan bisa merasakan. Nah, jadi gitu ya. Jadi rasa khusyuk itu adalah ibadah hati, gitu, yang harus kita latih terus menerus. Gitu. Berlatihnya kapan? Dari sekarang sampai nanti kita meninggal, nggak ada hentinya, nggak ada semuanya khusyuk kita sampai kita tutup usia. Kalau kadang kalau itu subuh, nanti juga segala. Gitu. Jadi itu harus selalu dilatih. Okay? Dan itu akan memancar dari sikap kita. Jadi nggak mau ceritanya langsung itu ada khusyuk. Ada betul? Nggak ada. Karena khusyuk itu akan memancar di perjuangan kita. Terjadinya rasa akan tenang, akan menikmati. Oke? Untuk terjalin khusyuk tadi itu karena ibadah hati, karena itu adalah rasa yang kita bangun, dan itu adalah terbentuk dari hubungan kita dengan Allah. Karena khusyuk yang kita maksudkan adalah khusyuk kita dengan Allah, bersama Allah. Untuk terjadi bonding, emotional bonding yang kena besok katanya ada outbound, itu kan maksudnya untuk menjalin ikatan orang tua dengan anak, terjalin bonding. Nanti di situ akan dibangun satu game. Game itu hasilnya agar orang tua lebih mengenal anak, lebih mengenal karakter anak. Ternyata anakku sabar ya, ternyata anakku itu berusaha ya. Itu akan tampak dari game. Si anak juga bisa mengenali bapaknya atau ibunya gitu. Oh ibuku ternyata nak ngene iki wis langsung jemput. Terus gitu. Jadi itu menjadi saling mengenal. Kalau semakin mengenal lebih dalam, bondingnya akan semakin kuat. Ikatan emosinya, ikatan batinnya akan menjadi lebih kuat. Makanya kalau yang masih punya anak kecil-kecil ini, mumpung ada kesempatan nih, masih ada kesempatan banget selama dia masih belum SMP, belum SD kelas 5. Karena dia masih tergantung dengan kita. Masih dalam hal ini masih kata ibu saya, masih kata guru saya. Jadi kalau di masa kalau masih TK ini masih ibu saya, itu kesempatan gitu. Nanti kalau sudah kata-kata teman, kita sudah bisa menjalin ikatan batin. Banyak kesempatan, gitu ya. Sama ketika kita ingin ikatan batin kita, bonding kita kepada Allah, kita harus mengenal siapa diri kita dan siapa Allah. Itu akan menjadi khusyuk. Karena khusyuk tadi adalah rasa apa? Kalau mesinnya tadi khusyuk itu rasa
tunduk, pasrah, rendah diri, rendah hati, takut, tenang. Itu akan terbangun karena kita mengenal Roh kita dan mengenal diri kita. Apakah penting mengenal diri kita? Sangat penting. Malah kemarin psikolog Bu Risma itu yang untuk anak itu, jangan kamu memutuskan untuk menikah sebelum mengenal diri kamu, atau belum menyelesaikan masalah yang ada di diri kamu. Jadi itu penting untuk apa? Mengenal diri kita. Kalau biar nanti bondingnya kepada pasangan itu menjadi baik. Kalau ini mengenal diri kita, dan nanti bonding kita dengan Allah menjadi baik. Sama-sama kita mengenal Allah. Allah adalah, siapa tadi yang memilih nama Allah tadi siapa? Allah sendiri, ya. Allah sendiri menamakan dirinya Allah. Ini satu nama yang maknanya luar biasa. Semua nama itu semuanya punya makna, ya. Ada doa, ada harapan. Allah itu ada dua pendapat yang dua pendapat ekstrim, ya. Satunya itu ya sudah, nama Allah itu adalah nama yang melekat pada diri Allah, kan. Nggak bisa diutak-atik. Jadi ya sudah, namanya yang kita sembah itu namanya Allah. Luar biasanya Allah itu nggak punya bentuk ganda. Bentuk ganda atau bentuk jamaknya Allah itu nggak ada. Jangan mau nyari dimanapun itu nggak ada gandanya Allah. Sedangkan Tuhan yang lain ada. Kalau Tuhan jamaknya apa? Jamaknya Tuhan. Jamaknya Tuhan apa? Jamaknya Tuhan. Ini kayaknya ngantuk semua ini. Jamaknya Tuhan apa? Tuhan, gitu. Tuhan. Jamaknya kalau bahasa Inggris jamaknya God, apa jamaknya? God tambah S. Oke. Jamaknya semuanya ada jamaknya. Tapi kalau Allah nggak ada bentuk jamak, itu istimewanya. Itu Allah yang memilih itu, sesuatu benda yang tidak ada jamaknya, yaitu Allah. Memang Allah esa dari namanya saja. Dan yang kedua, Allah ini adalah bentukan dari kata. Kalau dalam bahasa Arab itu ada bentukannya, gitu. Jadi yang dia asal katanya itu dari alaha atau aliha, itu adalah sesuatu yang sangat dicintai, sampai karena cintanya itu dia rela mengorbankan segala sesuatu. Itu katanya namanya Allah. Kita sudah merasa, makanya dulu para ulama itu cuma gini aja, Allah itu sudah nyampe di hati itu. Karena Allah sendiri artinya seperti itu, dia yang kita cintai full, gitu. Sampai karena cintanya itu dia sampai rela mengorbankan sesuatu. Ini membaca kisahnya Laila dan si Majnun itu. Si Majnun itu hanya melihat tapak kakinya Laila itu, dia bisa tergila-gila. Pasirnya yang dia lewati tadi bisa diambil, diciumi, dibawakan ke tubuhnya, gitu. Jadi namanya Majnun. Gila. Kenapa? Aku tidak melihat pasir, tapi aku melihat Laila. Gitu. Jadi Allah itu tergantung itu, ya. Jadi tapi Allah itu asal katanya juga dari walaha. Tadi kan alaha atau aliyah, dan juga dari walaha. Walaha itu artinya cinta, yang dicintai tapi tidak merusak seperti Laila Majnun. Semakin mencintai akan menjadi efeknya menjadi baik, itu walaha. Oke? Jadi nanti coba dilatih di rumah, bikin dong Allah. Insya Allah nanti udah sampai daripada praktikan subhanallah tadi artinya apa ya? Semua suci. Kita ambil aja Allah. Kita rasakan bahwa Allah itu benar
dia yang kita cintai. Allah adalah posisinya bagi kita. Yang ada posisinya bagi kita. Allah itu adalah Rob. Rob apa artinya? Rob, Tuhan. Yang tergambar kalau Tuhan apa yang tergambar? Yang disembah. Berarti kayak patung gitu kan? Gak berarti gitu kan? Itu namanya Tuhan gitu. Makanya Tuhan orang itu bisa menuhankan Lata, Uzza, Manat gitu. Karena kan sesuatu yang disembah gitu, sesuatu yang ditinggikan, sesuatu yang dimuliakan gitu. Namanya tuh Tuhan. Makanya tidak biasa dibahasakan itu Rob itu. Rob itu adalah dia yang menciptakan. Jadi batal itu yang tadi Tuhan adalah patung gitu. Patung menciptakan betul. Tidak, berarti dia bukan Rob. Jadi Rob itu adalah dia yang menciptakan kita dan alam semesta. Yang karena dia menciptakan berarti dia memiliki. Karena memiliki dia berhak untuk menguasai atau mengatur. Betul? Dia yang menciptakan HP yang harus disebarkan yokono, harus dibuang tempat sampah yokono, gitu. Ya, karena dia adalah yang menciptakan sekaligus yang memiliki, sekaligus yang menguasai, memiliki otoritas kepada siapa yang dia ciptakan. Mau dibawa kemana, mau diapain saja, itu adalah otoritasnya Rob. Makanya menjadi hilang kedudukan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang lain, misalnya patung menguasai manusia, nggak bisa. Makanya digambarkan Nabi Ibrahim yang besar mengalami kampak, yang lain dihancurkan, dibuat itu yang besar tuh ya, bukan kampak itu. Secara logika sudah kita sadar, iya Pak, aku cek itu ya, menyembah sesuatu yang nggak bisa melakukan apa-apa. Harusnya sudah sadar kalau hatinya karena dia menciptakan, memiliki, menguasai, dia juga yang memelihara, mengopeni. Mungkin nak menciptakan sesuatu, nggak mungkin sia-sia. Jenengan meskipun nggak menciptakan deh, tapi punya putra, itu kan ada effortnya, gitu. Dengan sia-sia maupun dengan ide-ide masuk angin gitu. Jadi Allah yang menciptakan kita, berarti Allah yang memelihara kita. Ketika kita butuh sesuatu, ingin sesuatu, Allah yang memberi. Yang selain yang memelihara kita, dia juga yang mendidik. Kayak tadi yang anak tadi waktu kita itu, Allah itu ingin mendidik sebenarnya, ingin memberi pesan, ingin memberi pelajaran sesuatu kepada kita sebenarnya. Tapi kalau kita sudah naik dalam itu, nggak akan tertangkap. Sebenarnya Allah mau menjadi apa sih? Sebenarnya Allah itu pengen aku gimana sih? Itu nggak akan tertangkap. Ketika begitu langsung. Kemarin pas kebetulan ada yang ngomong saya itu kan ada anak kecil. Anak kecil itu anaknya itu mau naruh minyak kayu putih. Minyak kayu putih ya. Itu sudah semua kamar itu jadi habis. Melihat itu dia sudah langsung bengok gitu. Langsung bengok. Dia nggak begitu. Responnya anak gimana? Dia gantian marah kepada ibunya. Berarti kan eman-eman terlewatkan saat atau kesempatan dia mendidik anak, entah mau pengen barang mau menghargai barangnya, terus minta maaf. Itu sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ketika kita sabar. Tapi kalau sudah langsung naik tadi, justru anaknya kalah,
DP itu loh, dan anaknya nggak marah gitu. Kan jadi kebalik kan gitu. Harusnya anak itu yang marah ke ibunya, tapi justru ibunya yang merendahkan dirinya gitu. Jadi mana gitu. Jadi apa, itulah pendidikannya Allah itu melewati sesuatu yang tidak mengenakan biasanya gitu, okay? Jadi ketika ada yang nggak mengenakan, ucapkan apa? Subhanallah. Dan setelah itu kan apa sih sebenarnya subhanallah, ini Allah nih, Allah sempurna menciptakan ini. Berhenti sejenak, pikirkan apa sih sebenarnya Allah ingin dari apa sih dari ini. Nanti insya Allah dengan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sehingga tanpa sadar berucap ya Allah alhamdulillah. Oke? Itu selalu dilatih terus-menerus. Dan sadari diri kita. Siapa diri kita? R.A. Bakti. Gitu ya. Siapa diri kita? Diri kita adalah hamba. Tadi apanya hamba apa? Budak. Itu namanya hamba. Gitu? Budak. Budak jadi hamba. Dan itu sudah memang Allah pikirkan. Kita itu memang diciptakan sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali, berarti tugasnya manusia ini liya'budun, agar mereka menghamba, agar mereka mengabdi, agar mereka membudakkan diri. Jadi posisi kita yang tertinggi di hadapan Allah adalah Anda jangan merasa rendah, maksud sih aku budak. Jangan khawatir, semakin kita menghamba kepada Allah, semakin kita membudakkan diri di hadapan Allah, semakin tinggi posisinya di hadapan. Karena sebutan yang paling tinggi dari Allah, sebutan sayang dari Allah untuk para Rasulullah itu adalah tapi jangan pernah membudakkan diri kepada selain Allah, pasti hina. Jangan membudakkan diri kepada anak. Ada yang membudakkan diri kepada anak? Ada, gitu? Ada panggilan suara-suara, aku juga sini. Kita akan menjadi, ya kayak tadi contohnya anaknya lesu begini, yang salah anaknya. Tapi karena kita mengatasnamakan budaknya itu karena cinta, kita justru ya atau membudakkan diri kepada harta, hina atau mulia, hina. Tapi kalau membudakkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pasti mulia. Seperti next, hamba nih, hamba seorang hamba sifatnya fana, berarti nggak kekal karena diciptakan. Yang kedua, karena fana, karena diciptakan kita pasti fakir. Fakir itu artinya butuh. Gak ada manusia yang tidak butuh. Ada yang tidak membutuhkan sesuatu kepada siapapun, kepada apapun. Betul kan? Butuh. Kita itu fitrahnya itu selalu butuh, butuh bilang kayak butuh kok. Gitu? Apalagi sekarang butuh apa? Kok komen gitu? Butuh komen and share gitu. Itu selalu yang kita tunggu komen gitu. Kita selalu kita butuh. Dan karena kita butuh, karena kita merasa butuh nih, kita harus menghambakan diri, harus tunduk kepada yang bisa memberi kehidupan kita, betul? Secara fitrah. Ya, selalu. Makanya kita sebagai hamba posisinya harus selalu tunduk, patuh kepada yang tidak butuh. Karena kita selalu punya kebutuhan. Makanya jangan kita itu tunduk kepada yang masih butuh, akan sia-sia. Tapi tunduklah kepada yang sudah tidak membutuhkan apapun. Jenengan kepepet nih kudu bayar utang nih dulu. Kalau jenengan datang kepada seseorang minta pinjaman, kira-kira hasilnya positif atau negatif? Pasti ada negatifnya.
Ya, alhamdulillah kalau dikasih. Setelah dikasih pun ada ekses negatifnya, betul? Ada, dia merasa merendahkan diri kita karena dia butuh kok. Gitu. Terus bisa jadi kalau dia nggak hati-hati dia bisa butuh. Tapi kalau kita minta kepada yang tidak membutuhkan sesuatu, pasti hasilnya positif, nggak ada negatifnya. Ya, makanya sadar kita itu seorang hamba yang senantiasa butuh, nggak pernah berhenti kebutuhan kita. Makanya tundukkan diri kita kepada yang tidak membutuhkan. Yaitu kita senantiasa juga seorang hamba pasti kasihnya lebih. Makanya terus semakin kita menyadari kelemahan kita, semakin kita menyadari kefakiran kita, bondingnya kita, hubungan kita dengan Allah akan semakin baik. Okay? Makanya jangan merasa sok bisa dari misalnya ada bagi anak karena ini malah pas anak ini. Terus saya sudah melewati fase itu, tapi banyak hal yang saya sesali. Makanya ketika ketemu yang masih anak kecil ini, saya senang kalau saya lainnya. Jadi ketika menghadapi anak, jangan merasa kita mampu mendidik anak. Karena sebenarnya siapa yang mendidik anak? Yang mendidik anak kita sebenarnya siapa? Hah? Oh, anak kita punya siapa sih? Allah itu adalah Allah yang menciptakan anak kita, yang memiliki anak kita, yang memelihara anak kita, yang mendidik anak. Makanya jangan sok-sokan mampu untuk begini, untuk kasih ini, lihat dengan ini nanti. Makanya semakin kita merasa semakin tidak bisa mendidik, Allah mendidiknya akan luar biasa. Kemudian makanya kita mau mepet 5 menit lagi nih, biar bisa sampai apa yang harus dilatih. Kemudian karena ini namanya harus latihan, harus baca terus menerus. Next. Ini menerangkan bahwa sudah memang fitrah kita itu seorang hamba itu sudah pastikan. Jadi kamu mau bagaimanapun pasti kamu akan tertuju di hadapan Allah, akan menghamba kepada Allah. Kalau nggak terbentuk itu berarti ada sesuatu yang salah. Hanya perlu dilatih dan berdoa, jangan khawatir. Bagaimana kita membangun bonding? Membangun bondingnya dengan menyadari setiap 24 jam kita. Seringkali kita itu ketika bangun itu nggak sadar ya, kita melakukan sesuatu itu kayak rutinitas. Bangun tidur, sholat, masak, tapi nggak menyadari bahwa 24 jam itu atas pengaturannya, atas pemeliharaannya, atas tujuannya untuk mendidik kita. Jarang 24 jam kita berapa persen yang kita sadar? Dan kita langsung subhanallah, masya Allah, inna lillahi. Jarang ya? Jadi sampai nanti tidur itu baru terang gitu. Mau apa ya kok ini. Jadi itu biasanya gitu. Tapi ketika mengerjakan selama 24 jam kita itu, seringkali kita mengerjakannya tanpa sadar, hanya seperti robot. Padahal 24 jam kita itu nanti yang akan dipertanyakan, nanti yang akan dihisab. Makanya stop sekarang, mulai bangun tidur sejenak. Sadari, syukuri ya Allah, alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi. Ini bersyukur Allah masih dari kita tadi untuk menambah kontribusi dalam dunia. Jadi, tadi ayat kaumnya. Sadari kita bisa makan, kita apapun mengerjakan itu adalah ayat kaumnya, ayat yang Allah sampaikan untuk kita agar kita semakin mengenal Allah. Makanya kalau kita hidupnya tidak tanpa sadar lagi, kita tidak akan semakin mengenal Allah. Yang kedua, ayat Qauliyah itu adalah
Al-Quran. Sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak cukup hanya membaca, tapi juga tadabburi di sini. Itu insya Allah nanti bondingnya kepada Allah semakin melejit. Bersyukurnya sekarang itu era yang medsos itu sangat positif gitu. Bisa kita ambil, misalnya kalau kamu misalnya waktuha, jangan kalau menjadi waktuha sehari itu sebenarnya nggak ada kesedihan sama sekali. Karena jadi sampai sudah berhari. Ya, makanya untuk tempat pertama ini bangun terus bonding kita atau ikatan kita dengan Allah. Ternyata menyadari 24 jam kita itu atas pengaturannya. Nanti bangun tidur alhamdulillah, mau pergi bismillahirrahmanirrahim. Dan kayak tadi kembali, kita akan lebih mengenal atau lebih merasa kalau kita paham apa yang kita ucapkan. Makanya pelajari opo artinya bismillahirrahmanirrahim. Opo sih maksudnya? Pelajari ya, jangan cuma wes apal. Jangan hanya tahu ucapan belum itu yang bisa dilatih. Mudah-mudahan nanti kalau sudah terbangun dengan baik, kita akan bisa membangun sholat yang khusyuk. Itu aja yang bisa sampaikan. Jadi nanti siap berlatih ya. Siap berlatih. Kan sudah merasakan manfaatnya sholat, ingin merasakan manfaatnya sholat. Nah ini syarat utama. Jadi harus bonding, harus merasa terikat kepada Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.